Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dan masih terus bersama kami, bersama teman saya Mbak Agi dan saya Heru Beno, gitu ya Mbak Agi ya. Ya, sip. Gimana Mbak Agi? Apa kabar? Baik-baik saja Mas Hersu, Baik-baik Mbak. Alhamdulillah ya. Tapi Alhamdulillah. tampaknya di luar sana ini ada sesuatu yang semakin memanas Iya, nih Mas iya. Hersu tampaknya. Saya harus mengakui salah salah menduga. Ini soal Hmm. walaupun sebenarnya saya tidak terlalu menutup anunya ya menutup dugaan saya apa hitam dan putih ini soal Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kemarin kan Pak Mhm. Prabowo kan sudah bertemu dengan Ibu Megawati dan banyak orang menduga-duga bahwa ini berarti Pak Prabowo sudah meninggalkan Pak Jokowi dong. Saya termasuk yang meragukan itu. Ya. Saya masih Mhm. melihat mungkin nggak akan sedrastis itu gitu ya. Dan Ya. saya kemudian menduga, mari kita tunggu. Bukan menduga sebenarnya ya. Saya memberikan Mhm. ruang, mari kita tunggu apakah setelah ini Pak Prabowo terbang ke Solo atau tidak. Kan gitu ya. Mhm. Tadi kan gitu. Jadi Oh. kalau terbang ke Solo ya udah selesai itu barang. Kemarin kita omongin seperti itu ya sempat ya. Tapi ternyata Pak Prabowo malah sampai hari ini nggak terbang ke Solo dan sekarang malah berada di Timur Tengah ya. Itu kunjungannya lama banget ya ke berapa? 5 negara apa di Timur Tengah itu Mbak? Iya betul, 5 negara dan itu dimulai sejak tanggal 9 kemarin ya Mas Hersu. Hmm, hmm, hmm. Dan tampaknya besok baru tanggal 12 ya, besok itu baru akan menuju ke Mesir. Sesudah dari Mesir kemudian ke Qatar dan kemudian sudah itu baru ke Yordania Hmm, yang mulai kalau tanggal 12 misalnya di Mesir saja 1 hari. hmm, Terus kemudian tanggal 13 itu di Qatar 1 hari misalkan. hmm. Terus kemudian ke Yordania. Yordania ini kan bertemu dengan Ya, sahabatnya ya. dan pulang kampung itu Ya. Pak Prabowo kalau ke Yordania pasti kan lah karena Pak Tilas dan so kan kita ingat Pak Prabowo waktu gonjang-ganjing 98 kan kemudian sempat mengasingkan diri ke Yordan dan di sana Raja Mhm. Yordan itu kan adalah sahabat dari Pak Prabowo. Jadi saya nggak yakin kunjungannya cuma sehari gitu atau pulang balik seperti yang dilakukan ke Malaysia. Sebelumnya kan ke Malaysia malahan ya. Ke Malaysia cuman Iya, sebelumnya ke Malaysia, betul. oh, Hari Ahad tanggal 6 ya, sesudah siangnya bertemu dengan para pemimpin redaksi itu yang kemudian beritanya rame, itu malamnya bertemu dengan Anwar Ibrahim dan itu langsung pulang ke Indonesia. iya, 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 iya. Jadi saya mulai mikir-mikir nih Mbak Agi, kelihatannya benar nih, kelihatannya Pak Prabowo udah mulai pelan-pelan udah meninggalkan Pak Jokowi karena kan kita bisa hampir pastikan kemarin itu nggak mungkin itu atas blessingnya Pak Jokowi kan pertemuan dengan Ibu Mega ya. Karena buat Betul. Ibu Mega kan kalau Pak Jokowi itu udah selesai lah barang itu gitu kan buat Ibu Mhm. Megawati. Tapi ternyata akhirnya kemarin ketemu dan yang cukup menarik itu adalah pernyataan dari PDIP yang menyatakan bahwa di Ibu Mega di situ menyatakan dia mendukung pemerintahnya Betul. Prabowo tanpa harus masuk ke dalam. Oh itu pernyataan dari Muzani ya yang dikutip ya. Ahmad Iya. Muzani ya Sekjen Mhm. Sekjen Partai Gerindra yang juga ikut mendampingi pertemuan itu dia menyatakan Ibu Megawati itu akan mendukung semua program Mhm. pemerintahannya Pak Prabowo terutama yang berkaitan untuk kepentingan rakyat gitu. Tapi tidak harus masuk ke dalam pemerintahan. Ini memang agak unik itu. Itu kan sama dengan pernyataan Puan yang jauh-jauh hari sebelumnya ya ketika itu menyatakan bahwa PDIP itu mendukung pemerintahnya Pak Prabowo tanpa nama Gibran Mhm. gitu ya. Itu harus Betul. ini Mhm. baik di pemerintahan maupun di parlemen. Kan dia menyebutkan seperti itu. Tapi kan kalau Mhm. Puan yang ngomong itu kan kita tahu lah bagaimana sikap Puan selama ini gitu. Dan kemudian saya tak jadi teringat ketika ada ketua DPD Sumatera Utara, Rapidin Simbolon ketika dia menyampaikan Mhm. pidatonya kan dia menyatakan begitu eh, agak itu instruksi dari Ibu Megawati tegas bahwa kita mendukung pemerintahannya Pak Prabowo tapi saya nggak menyebut nama Gibran ya nama Pak Gibran ya itu rame walaupun kita sebenarnya sudah tahu dan bisa menduga-duga semacam itu sikapnya Ibu Megawati tapi karena Mhm. disampaikan oleh salah satu fungsionaris PDIP ya kita tahu bahwa sikapnya Ibu Megawati tetap walaupun dukung Pak Prabowo tidak akan dukung Pak Jokowi. Nah, bagaimana mungkin Pak Jokowi bisa menerima pilihan sikap semacam itu kalau dukung Pak Prabowo ya mesti dukung anak gue juga dong karena satu paket gitu. Kan kira-kira gitu ya Mbak Agi. Iya ya, dan saya rasa itu juga ditegaskan kembali ya Hmm, dalam pertemuan pribadinya dengan Ibu Megawati pada hmm, eh, beberapa hari yang lalu tersebut, begitu. hmm, Walaupun ini hanya tebakan saja, karena Pak Prabowo terlihat menghindari hmm, ketika beberapa hari kemudian bertemu dengan media, begitu. hmm.
dan memberikan pernyataan juga kepada media itu menghindari untuk pertanyaan tersebut begitu. Hmm. Tapi Dasko jelas-jelas dia mengatakan bahwa iya memang terjadi pertemuan tersebut dan kemudian akhirnya diketahui bahwa ini adalah atas upaya Dasko dan Budi Gunawan. Ya, jadi Nah, itu dia keduanya sebenarnya itu memberikan yang penting ada Budi Gunawannya itu sebenarnya ya. betul, Ya. betul. Dan Ada peran Budi Gunawannya dan tersebut karena katanya dia sih kaget juga katanya Pak Prabowo. Saya dengar Pak Prabowo kaget ketika di sana ternyata Pak Budi Gunawan mendampingi Ibu Megawati. Saya informasinya seperti itu yang saya dengar gitu. Mhm, mhm, Ya. mhm. Ya. Ya, tapi memang biasa ya sebetulnya kalau Budi Gunawan itu muncul di kediaman Ibu Mega. Kalau Ya. kita lihat Tapi kan belakangan ini misalnya sekarang acara-acara ya posisinya kan beda Mbak. Kan Pak Budi iya, Gunawan sekarang di pemerintahannya Pak Prabowo gitu dan betul. ketika Mhm. masuk dulu kan kita menduga-duga banyak yang menebak apakah ini merupakan representasi dari PDIP. Tapi ternyata kan oleh Ya. PDIP bukan, nggak disebut itu bukan Mhm, representasi dari PDIP bahwa Pak Budi Gunawan juga punya kedekatan sendiri dengan Pak Prabowo karena kita ingat ya pada mhm, waktu eh, apa masuknya Pak Prabowo ke kabinetnya Pak Jokowi kan juga antara lain itu mhm. adalah peran besar dari Pak Budi Gunawan setelah orang seperti Pak Luhut itu mentok gitu ya, nggak bisa Betul. melakukan Mhm, lobby semacam itu. Tapi sebenarnya menurut kita yang paling penting itu adalah dalam situasi sekarang ini harusnya Pak Prabowo itu kalau mau sebagai guru murid yang baik ya dia harusnya datang ke Solo karena Pak Jokowi kan sekarang ya. dalam situasi yang sangat resah dan gelisah gitu ya. Banyak kasus Mhm, ini yang kemarin mhm, soal dia dituntut soal apa digugat soal apa SMK gitu yang dia mungkin nggak mhm, nyangka kok tiba-tiba hari gini kok masih ada yang nuntut gua rumah ke SMK kan orang pasti akan ingat terus wah, Pak Jokowi kan berharap itu orang udah lupa gitu kok tiba-tiba masih muncul belum lagi yang serius ini kan tanggal 15 16 itu udah ada seruan untuk menggeruduk bukan menggeruduk lah ya mendatangi UGM untuk macam halal bihalal dari alumni UGM dan setelah itu nanti mereka akan datang mhm, ke rumahnya Pak Jokowi untuk minta baik-baiklah tunjukkanlah ininya apa ijazahnya dan mhm. sebagainya kan masa dipaksakan nggak mungkin dong Pak Jokowi. Jadi harusnya dalam situasi semacam ini dukungan Pak Prabowo itu sangat-sangat dibutuhkan oleh Pak Jokowi. Betul, betul. Dan Pak, itu tadi yang dikatakan Mas Hersu, saat ini Pak Jokowi ini sedang resah begitu ya, kalau kita bisa menebak demikian suasana hatinya, suasana kebatinannya. Karena mengingat sejauh ini ketika masih menjadi presiden maupun setelah lengser begitu, itu kan belum pernah yang namanya mengumpulkan kuasa hukumnya, bahkan tidak hanya satu orang dua orang dan kemudian dilakukan secara diam-diam. Eh, eh, itu tidak pernah terjadi. Ini sekarang, mungkin kalau yang diam-diamnya mungkin pernah, tapi sekarang dengan kedatangan dari setidaknya empat kuasa hukum ke kediaman Pak Jokowi dan terang benderang dilakukan siang hari, kemudian mereka dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari media. Ini kan sangat jelas ya. Ini adalah merupakan mereka representasi dari Pak Jokowi dan kemudian mereka juga menjawab apa isu-isu atau rumor atau rencana kedatangan para aktivis ini yang pada tanggal 15 akan datang ke UGM, kemudian pada tanggal 16 akan datang ke kediaman Pak Jokowi. Nah, ini kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi ya nanti begitu. Ini orang kan menantikan apa yang akan terjadi di lapangan mengingat pada tahun ini 2025 berarti 40 tahun kelulusan dari Pak Jokowi dan kawan-kawan. Kalau seandainya Pak Jokowi benar lulusan dari UGM, 40 tahun dan itu akan diperingati itu memang betul kan Mas Hersu. Jadi kalau istilahnya itu semacam lustrum atau reuni besar atau apa begitu ya. Biasanya di setiap perguruan tinggi di tempat saya pun juga melakukan hal tersebut. Jadi 30 tahun, setiap 5 tahun lah kita berkumpul seperti itu begitu. Nah, orang bertanya-tanya juga pada tanggal 15 apakah Pak Jokowi juga akan hadir di UGM Hmm. begitu bertemu dengan Oh, nah, teman-temannya. saya kira enggak lah itu kalau udah situasinya begini. Iya, Ya, ya, betul. Tapi kita nantikan saja. Karena ya. terakhir ada reuni yang di UGM dan kemudian juga ada penganugerahan guru besar ya Hmm. kepada Anggito Abimanyu. Ini juga dulu kan pernah bekerja di kabinet Pak Jokowi juga. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir. Padahal yang dari apa dari kota-kota lain, apa yang lulusan UGM itu hadir di sana. Hmm. Pak Jokowi cukup dekat dengan Anggito dan juga acara-acara yang lain Pak Jokowi sekarang sepertinya sudah sibuk dengan dirinya sendiri, acaranya sendiri di Solo begitu sehingga berbagai kegiatan di UGM dia tidak tampak. Ataukah memang karena ada apa namanya seperti pertanyaan-pertanyaan soal ijazah palsu ini kemudian menggema lagi sehingga Pak Jokowi kemudian
eh, apa tidak tidak mau tampak lagi begitu ya selain kegiatan di rumahnya gitu Mas Hersу. Iya, itu dia. Makanya saya bertanya-tanya, makanya sampai kapan nih Pak Prabowo di luar negeri ya, di Timur Tengah itu apakah Mhm, bukan hanya Timur Tengah sebenarnya ini di Turki juga ya, kan Pak betul. kemarin juga di Turki dan kelihatan sekali apa ya, ini akun sekretariat YouTube-nya, akun channel Setpres YouTube Mhm, itu aktif banget ya membuat berita-beritanya. Biasanya kita mhm, kemarin dari pengalaman perjalanan Pak Prabowo sebelumnya kan nggak seaktif ini ya media sosialnya channel YouTube-nya Sekretariat Presiden. Sekarang semua acara ini diunggah ini di sana ya di acara kegiatannya Pak Prabowo ini juga menarik kita perhatikan dan saya penasaran aja apakah tanggal 15 dan 16 itu Pak Prabowo sudah ada di Indonesia atau belum gitu. Kalau lihat mhm. tanggalnya kelihatannya belum ya Mbak Agi ya. Iya, kalau kita melihat nih tadi Mas Hersu mention soal akun apa YouTube Sekretariat Hmm, Presiden maupun akun official hmm, dari Pak Prabowo sendiri dengan hmm, nama Prabowo Subianto begitu ya, yang ada di YouTube salah satunya begitu secara kronologis ini memang kegiatannya cukup padat ya Pak Prabowo Mas Hersu. Tapi walaupun sepadat-padatnya Pak Prabowo misalnya begitu ya di sini tercantum misalnya pada 10 hari yang lalu itu halal bihalal kepada Pak Presiden. Itu tanggal 31 hari Senin ya, 31 Maret. Dan oh, kemudian yang open berikutnya house ya maksudnya yang open ya. open house Hmm, ketika itu halal bihalal ya. hmm, Kemudian melayat Uskup Emeritus dari apa Kupang begitu yang ya. jenazahnya ketika itu disemayamkan di Jakarta. Eh, dan kemudian juga ada menggelar dialog dengan pemimpin redaksi itu pada hari Ahad. Hmm, Coba kita lihat ya urutannya ini Mas Hersu. hmm, Mulai hari Ahad aja, Ahad siang itu ada bertemu dengan 6 pemimpin redaksi media yes. massa begitu ya. Hmm, hmm, Kemudian pada malam harinya masih sempat ke Malaysia untuk menemui Anwar Ibrahim. hmm, Bahkan di sela perjalanannya ke Malaysia hmm. itu masih sempat Jemput di Bengkulu ya, masih sempat ke Bengkulu kan? menjemput sekretaris pribadinya Agung Nur Rahman ke Bengkulu karena dia kehabisan tiket untuk datang ke Jakarta. Artinya mampir itu kan pasti juga butuh tambahan waktu begitu ya, sekian jam untuk durasi perjalanannya. Dan sesudah bertemu Anwar Ibrahim langsung pulang. Pada hari Seninnya kemudian ada panen raya di Majalengka ya, panen raya 14 provinsi secara bersama-sama tapi dipusatkannya di Majalengka. Terus kemudian pada hari Senin malamnya bertemu dengan Ibu Megawati. Ini artinya dalam satu hari Pak Prabowo itu bisa ada agenda beberapa ya, Oh, bisa dua, sebentar bisa Mbak, tiga sebelum ke seperti itu. malamnya, Seninnya itu, Senin siang kalau nggak salah hadir di sarasehan ekonomi itu loh yang di Bank Mandiri. Itu kan tanggal 8 kan? Oh, itu tanggal 8 Iya hari kan? Senin. Iya, hari Senin kan? Iya, hari Senin itu Oh, hari di, Selasa. Hah? Maaf, hari Selasa. Oh, hari Selasa Hari ya? Selasa. Oh, Hari Selasa. oh oke, Betul. oke. Senin tanggal 7 ya? Senin tanggal 7 ya? Iya, Oke, Senin Senin tanggal 7 itu oke. apa Hmm, namanya acara di Majalengka itu memang hmm. seharian ya. Oke, Karena memang acaranya outdoor dan kemudian malamnya bertemu Ibu Mega dan kemudian pada hari Selasanya itu acara sarasehan ekonomi dan itu cukup panjang. hmm, Yang hmm, di live-kan saja sekitar hmm, berapa jam ya, berjam-jam itu karena memang ada sambutan Pak Prabowo, Erlangga Hartarto, Sri Mulyani apa dan sebagainya. hmm, Terus kemudian ada acara diskusi tanya jawab juga di acara hmm, tersebut begitu. hmm. Jadi memang tanggal 9-nya baru berangkat itu ke Timur Tengah begitu Mas Hersu. Jadi memang acaranya padat, tapi kalau kita lihat antara acara halal bihalal pada open house tanggal 31 Maret, terus kemudian yang berikutnya itu tetap saja di sela-sela acara tersebut, seandainya Pak Prabowo memang ingin pergi ke Solo, itu masih tetap bisa kalau kita Bisa. lihat acaranya. Karena banyak sekali juga yang acara menerima para menteri begitu ya berdiskusi apalagi sejak diterapkannya tarif tinggi Trump itu kan memang terus intens berdiskusi begitu. Tetap saja Mas Hersu kalau seandainya dilakukan perjalanan malam hari seperti halnya ke Malaysia Hmm, atau pada pagi hari sebelum melakukan hmm. apa acara di siang hari sebetulnya Pak Prabowo masih sempat Orang untuk pergi. Bahlil aja bisa kok ke sana pakai pesawat pribadi ya dengan apa dengan keluarganya ketemu dengan Pak Soeharto ke Pak Prabowo Pak Jokowi masa Pak Prabowo sebagai presiden nggak bisa pasti bisa lah kalau mau kan ingat nggak pada waktu Pak Prabowo dulu sowan ke Pak eh, Jokowi berapa waktu itu kan dari terbang kemana ya terbang jauh kemudian Hmm, menyempatkan ke Solo kan saya lupa iya, kemana waktu itu. betul betul.
Hmm. ke kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah. Eh, Ke Bali, Miracle ke Bali, kemudian ke Merauke, Merauke betul ya. ya, Ya. Terus baru Merauke, ke Solo ke ya. Bali dan Merauke, Hmm. kemudian baru ke Solo. Itu Jadi kan itu nonstop ya. panjang banget loh itu. Jangan walaupun Indonesia namanya Merauke kan itu di ujung timur Indonesia kan pada waktu itu ya. Jadi Pak itu bisa dilakukan. Betul. Nah ini memang ini menarik untuk dicermati ya karena memang politik itu kan sinyal-sinyal semacam ini mesti kita baca gitu dan Pak Mhm. apakah kemudian kalau kita mengkaitkan apakah sengaja menghindari tanggal momen itu gitu Pak Prabowo Mhm. kan mesti akan dijawab oleh istannya enggak lah kan kunjungan ke berbagai negara itu kan mesti sudah dikomunikasikan jauh-jauh hari sebelumnya ngatur jadwal ketemu dengan Erdogan, ketemu dengan Al-Sisi di Mesir dan sebagainya itu kan nggak mungkin tidak direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Jadi cukup masuk akal juga. Walaupun sebenarnya kan kita selalu di dalam politik kan gitu mesti semua di politik itu pasti nggak ada yang kebetulan di dalam politik gitu ya kan disebutkan begitu ya. Kalau toh kebetulan itu juga pasti direncanakan. Itu atau apa siapa yang ngomong itu ya Presiden Amerika Lyndon B. Johnson atau siapa saya lupa. Tapi namanya Mhm. itu jelas Ya. dia menyatakan begitu. Tidak ada yang kebetulan di dalam politik gitu. Ya. Iya, dan kalau seandainya itu apa bukan kebetulan begitu ya Mas Hersu, ya kita juga ingat rencana penggerudukan ini istilah penggerudukan ini kan juga dipakai oleh para aktivis yang akan datang ke UGM dan juga ke rumah Pak Jokowi pada tanggal 16 April nanti ya. Jadi itu pun rencana juga sudah jauh hari Mas Hersu. Jadi kalau seandainya rencana penggerudukan kepada Pak Jokowi itu terdengar kepada istana, saya bisa membayangkan apakah entah itu ada kaitan atau tidak ya, tapi itu juga sudah berminggu-minggu yang lalu, bahkan lebih dari sebulan yang lalu begitu. Ada rencana sebelumnya akan dilakukan pada bulan puasa, tapi kemudian nggak baiklah begitu ya melakukan itu. Dan kebetulan memang di UGM juga ada acara pada tanggal 15 begitu, sehingga kemudian itu menjadi momen untuk bertemu dengan rektor dan juga para petinggi di UGM. Jadi ya kalau seandainya sejak peristiwa itu direncanakan oleh para aktivis dan kemudian ada reaksi dari pengatur jadwal Pak Prabowo begitu ya bisa saja begitu kalau seandainya kita asumsikan demikian gitu. Dan kemudian juga saya rasa ya tanggal 15 mungkin pas hari kedatangan Pak Presiden ke Indonesia ataukah malah sesudahnya begitu karena coba kita lihat ya hari ini masih ada acara di Turki. Karena di Turki itu memang tidak hanya di satu kota, yaitu di Ankara, tapi juga nama kotanya Antalya atau apa begitu kalau tidak Jadi salah. Karena ya Ankara dan Antalya ya di kalau nggak salah ya ada iya, satu kota. karena ada forum diplomatik di situ Ya, ya. ya itu. Jadi terus kemudian juga sebelumnya itu sudah ke Uni Emirat Arab ya. Di sana ada perjanjian-perjanjian Hmm. juga pembicara diskusi soal geopolitik dan sebagainya. Bertemu dengan Erdogan di Turkiye sekarang disebutnya. Hmm. Itu juga membicarakan soal geopolitik, ekonomi dan sebagainya dan juga membicarakan soal Palestina. Sesudah itu baru besok tanggal 12 itu menuju ke Mesir. Nah, di Mesir itu tadi kita sudah bicarakan mungkin satu hari katakan demikian. Hmm. Kemudian di Qatar sesudahnya itu pada tanggal 13 satu hari. Nah, sesudahnya ke Yordan bertemu dengan Raja Abdullah. Ini adalah sahabatnya Pak Prabowo. Mereka berteman sejak di Fort Benning yang namanya Mas Hitsu ya, Akademi Militer di Amerika itu keduanya begitu kemudian menjadi lulusan terbaik dari sana keduanya juga gitu dan seperti kata Mas Hitsu ini tempat Pak Prabowo dulu ketika apa terjadi kerusuhan dan perubahan politik di Indonesia, dia kemudian tinggal di sana selama sekian lama dan ketika Pak Prabowo pun di apa di memenangi kontestasi Pilpres di Indonesia, itu yang awal-awal menelpon salah satunya adalah Raja Abdullah temannya dan dia Pak Prabowo dalam percakapannya dengan Raja Abdullah ketika menerima greeting, menerima ucapan begitu ya bahwa Anda memang layak untuk memimpin Indonesia dan Indonesia butuh Anda. Pak Prabowo mengatakan saya pasti akan ke aman karena saya kangen dengan aman. Jadi seperti kata Pak Mas Hersu, kemungkinan dia bisa saja seandainya lebih dari satu hari, mengingat itu banyak itu apa ya negara tersebut nostalgik lah bagi Pak Prabowo begitu ya. Banyak teman selain Raja Abdullah di sana karena eh, kalau tidak salah ya, saya pernah membaca Pak Prabowo juga diminta untuk membangun pasukan khusus di sana kan, Betul, kemudian betul, menjadi betul. pengajarnya dan Ya. sebagainya. Saya nggak lama setelah itu sempat ke sana ke Aman, sempat dia ditunjukkan oleh seorang teman kita di Aman. Ini loh, di sini loh tempatnya Pak Prabowo tinggal dan sebagainya. Jadi memang itu
Menarik ini kalau Pak Prabowo ke sana ya namanya sohib ya pasti makanya saya menduga Ya. tidak mungkin itu waktunya datang sebentar terus langsung pergi lagi gitu. Yang menarik juga sebenarnya kan ketika Gibran waktu itu ke Solo ya setelah itu, Mhm. hari Lebaran kan dia ditanya oleh wartawan apakah Pak Prabowo Ya. akan datang ke Solo ya, Mhm. ya kata dia ditunggu saja kata Gibran kan jawaban dia Mhm. seperti itu kalau Gibran kan selalu jawabannya pendek-pendek nah kok sampai sekarang nggak muncul gitu. Oke, jadi kita tunggu ya Mbak Agi. Tapi yang jelas ini menarik nih, karena dalam beberapa hari ke depan banyak sekali peristiwa-peristiwa besar. Seperti kita jelaskan dalam Mhm. posisi kita sebelumnya, kok jadi serius ya? Ini jadi ijazah ini, karena kita termasuk yang tadinya wait and see gitu ya, Mbak lihat itu ya. Kok banyak fakta-fakta kemudian malah kita jadi tergoda juga kita untuk mengikuti secara serius kasus ini gitu Mbak Agi. Iya, apalagi kita tahu kebiasaan atau habit dari Pak Jokowi kan, setiap Hmm. kali dia ada kedatangan demo begitu atau aksi begitu yang menggeruduk istana, kemudian Pak Jokowi selalu ada acara, baik itu acara Nah, panen, baik itu acara apa, pokoknya oke. keluar kota lah. Nah, Ini ini kita kita tunggu bisa ya. Ya, bayangkan ada ya, ya, ya. Kita tunggu mau kemana beberapa nih? alternatif Iya. ya. Karena Pak Jokowi kan udah lama nggak kemarin nggak main presiden-presidenan keliling-keliling ke bertemu warga gitu nggak ada lagi kan. Hmm. Selama ini Mhm. justru Pak Jokowi lebih nunggu orang di rumahnya ya untuk orang-orang datang silih Betul. berganti ke sana. Siapa dia yang Mhm. datang itu kemarin dia Pak Luhut, Pak Pratikno, kemudian Iya. Budi Ari, siapa? Mhm. Si Anwar, oh Sri kemudian Mulyani. Sri Mulyani ke sana juga ya? Iya, Sri Mulyani, Bima Arya ya. Oh iya ya. Sudah ke sana. Bima Arya menarik. Kalau Bima Arya kan dia menyatakan itu ada destinasi, dia mau menyaksikan benar nggak itu ada destinasi baru, destinasi wisata baru yang namanya destinasi Jokowi, gitu, wisata Jokowi, gitu disebutkannya. Betul. Ya Mhm. tapi kan Mhm. Bima Arya kan memang orang yang sejak dulu memang jadi pendukungnya Pak Jokowi ya, bahkan dia Jokowi. Mhm. berani melawan partainya pada waktu PAN masih mendukung Pak Prabowo kan Bima Arya dukung Pak Jokowi terus dari tahun 2014. Jadi bukan hal yang baru buat Bima Arya menunjukkan loyalitasnya kepada Pak Prabowo Pak Jokowi itu gitu. Nah, justru yang pada Pak Prabowo yang jadi tanda tanya ini karena dari 2 periode sebenarnya dia tidak pernah mau mendukung pilihan partainya untuk memilih Pak Prabowo kan gitu. Oke, jadi Iya. Iya, ini betul. ini menarik ini Mhm. ya Mbak Agi. Jadi ada yang kita tunggu apakah Pak Prabowo nantinya juga akan tetap ke Solo seperti yang dikatakan oleh Gibran. Nah, dan kedua, apakah Pak Jokowi tanggal 16 akan ada di rumah gitu. Kalau enggak tolong Mhm. ditempel pengumuman dong supaya ya banyak orang yang datang ke sana nanti nggak kecelek gitu loh Mbak. Untuk sementara Iya, tutup spekulasi gitu. juga. Hmm, Mhm. ya. Ya, spekulasi soal itu memang ramai juga loh Mas Hersu. Jadi kalau di media sosial, kayaknya Pak Jokowi nginep di hotel. Kayaknya Pak Jokowi akan berkunjung ke daerah-daerah di Jawa Tengah kan. Memang dia sering melakukan kunjungan ke kebun, ke apa, ke pertanian seperti itu ya. Hmm, Atau Pak Jokowi akan melawat ke rumah anaknya malah sementara para aktivis itu ke Solo, Pak hmm. Jokowi malah ke Ke Jakarta Jakarta. begitu. Jadi Hmm, banyak sekali spekulasi soal itu begitu ya. Tapi kalau saya bilang sih ke Pak Jokowi sebaiknya produksi kaos lagi karena ini mungkin yang akan menggeruduk nih banyak sekali. hmm, Karena kalau saya lihat Mas Ersu apa semacam koalisi, aliansi apalah namanya begitu ya, organisasi-organisasi itu tektokannya udah kenceng betul. hmm, Jadi misalnya ada organisasi yang wanita begitu, yang khusus para wanita aktivis gitu, aktivis wanita yang kemudian menyerukan kepada para aktivis wanita di seluruh Indonesia untuk bergabung dalam gerakan ini. Wih, seru banget ya. Dan kemudian ke tempatnya Pak Jokowi itu memang sebetulnya sederhana sekali tuntutannya, yaitu ingin melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Cuman itu, tidak gampang ada ya. hal lain gitu. Mereka katakan demikian gitu. Nah, kalau saya bayangkan ini karena rencana ini sudah digaungkan jauh-jauh hari, mungkin ini Pak Listio Sigit sudah mulai koordinasi gitu ya. Hmm, hmm, Dari ujung jalan Pak Jokowi yang sebelah dekat jalan raya itu maupun yang di sebelahnya mungkin barangkali bisa jadi ditutup di situ kalau memang akan ada asli sehingga tidak akan bisa menjangkau rumah Pak Jokowi. Tapi lebih baik lagi kalau seandainya diterima saja Pak Jokowi. iya. Kalau diterima, ini malah Pak Jokowi terlihat memiliki hati yang besar, big heart begitu ya, dan kemudian juga terbuka, lakukan dialog. Kenapa tidak? Pak Jokowi sekarang sudah menjadi rakyat dan menanyakan ini juga rakyat, Hmm, sama-sama rakyat, malah memperlihatkan Pak Jokowi tidak takut gitu, tidak takut karena saya benar kok begitu. ya. Walaupun mungkin alasannya kita tidak tahu. Kalau saya salah satunya menduga begini loh Mas Ersu. Hmm, Jadi soal ijazah asli tersebut gitu ya karena setelah melihat penelusuran Pak Jokowi hmm, tampaknya memang ini pendapat pribadi ya
pernah kuliah di Hmm. Fakultas Kehutanan Hmm. UGM. Hmm. Tapi apakah dia ini sampai kemudian memiliki ijazah sampai selesai, sampai di wisuda atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kan. Hmm. Atau kalau seandainya Pak Jokowi sampai di wisuda kemudian memiliki ijazah yang asli, apakah ijazah asli itu hilang? Hilang itu bisa macam-macam karena pindah Oh, rumah, kalau karena hilang kan bisa eh, dilaporkan, Mbak. Kan gampang kan bisa di ini tuh. betul, Hmm. betul. Nah, itu yang biasa dilakukan tuh kan seperti itu. Hmm. Ijazah SMA, ijazah SD itu kan di tempat apalagi di daerah Jabodetabek yang sering banjir itu saya pernah menanyakan begitu kepada siswa yang ada di Bekasi, Mas Yesus, apakah ada yang kehilangan ijazah? Iya, banyak yang kehilangan dan kemudian pada waktu itu diberi kemudahan untuk membuat salinan ijazah seperti Ya. sebenarnya bukan salinan ya, tapi berupa ijazah yang dan berbagai berbagai ininya, berbagai klausulnya. Rupanya ada tahapan-tahapannya kalau itu terjadi. Jadi Ya. misalnya temannya dua orang memberikan kesaksian seperti itu, tapi kan itu mudah karena banyak yang memberikan kesaksian kepada Pak Jokowi bahwa dia lulusan UGM. Kalau Iya. seandainya memang dia kehilangan. Dan yang kedua, ini pernah dilakukan orang lain. Saya tidak tahu apakah dilakukan Pak Jokowi atau tidak. Yaitu ketika seseorang kehilangan ijazahnya, kemudian dia berusaha memalsukan ijazahnya sendiri. Hmm. Hanya karena supaya cepat, dia tidak mau memakai prosedur begitu. Sehingga akhirnya yang namanya tanda tangan itu dipalsukan, apa dipalsukan, sehingga ketika dibandingkan dengan yang aslinya, itu tanda tangannya jauh berbeda. Apakah ini termasuk pidana? Iya, kalau itu dilakukan, walaupun memalsukan ijazah sendiri, itu termasuk pidana. Jadi, Ya. apakah itu yang terjadi begitu ya? Hmm. Padahal sesungguhnya dia lulus dari UGM. Nah, ini kan yang ingin diketahui, ingin diklarifikasi. Dan itu sangat-sangat gampang sebetulnya Pak Yes. Jokowi jawab saja apa adanya. Oke. Oke, Mbak Agi. Apakah masih ada yang lain? Kayaknya cukup kenyang juga kita ngomongin Pak Jokowi aja ya tadi panjang banget. Iya, iya, Hmm. iya, betul, Hmm. panjang ya. Hmm. Dan ya sesudah nanti Pak Jokowi digeruduk begitu ya. Nah, Hmm. apakah Pak Prabowo tetap akan ke Solo? Ya. Sip. Begitu kan, Mas Arsul? Siap. Ya. Karena ini berkaitan dengan banyaknya kebijakan Pak Prabowo. Hmm. Mungkin kita tidak cukup untuk mendiskusikannya di sini, tapi Yes. kita tahu beberapa PSN-nya Pak Jokowi kan tidak dilanjutkan, tidak Iya. masuk lagi. Hmm. Itu saja kita sudah melihat ini agaknya semakin menjauh seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa hal kebijakan-kebijakan Pak Prabowo itu yang sebetulnya jauh dari kebijakannya Pak Jokowi. Mungkin nanti next kita Ya. akan diskusikan soal itu. Oke, Mbak Agi, kita mohon pamit. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Saya Harus Arif. Dan saya Agibita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.